Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan ke-9, di mana hari ini kita akan membahas tentang distribusi teks student. Jadi, seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelum UTS, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mencari ekspektasi X atau rata-rata dari sebuah variabel acak X, kemudian varians dari sebuah variabel acak X dari variabel acak diskrit maupun kontinu. Di diskrit kan ada binomial, kemudian ada Poisson, dan lain sebagainya. Kemudian di kontinu ada normal, gamma, beta, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga sudah kita bahas bagaimana mencari sebuah distribusi dari fungsi variabel acak. Jadi, distribusi dari sebuah fungsi variabel acak X, di mana caranya ada 3, teknik distribusi, kemudian ada teknik transformasi, ada juga teknik momen atau teknik fungsi pembangkit momen di sini. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Kemudian, kita juga sudah mempelajari bagaimana mencari distribusi dari fungsi variabel acak yang berupa statistik order, di mana statistik order itu ada Y1, yaitu minimum dari variabel acak XI-nya, kemudian ada YN, yaitu minimum dari variabel acak, maksimum dari variabel acak XI. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah distribusi dari sebuah variabel acak T, di mana nanti variabel acak T ini adalah sebuah fungsi dari beberapa variabel acak. Nanti T ini adalah sebuah fungsi W dibagi dengan akar dari V per R, di mana W ini adalah sebuah variabel acak dan V di sini juga adalah sebuah variabel acak. Nah, ini akan kita pelajari distribusi dari T ini apa, kemudian nanti ada hubungannya dengan distribusi T student yang selalu kita temui dalam analisis-analisis yang sudah dipelajari di beberapa mata kuliah di semester sebelumnya. Ada distribusi T student yang kita gunakan, ada tabel distribusi T student. Nanti kurvanya ini mirip seperti distribusi normal standar, di mana rata-ratanya adalah 0. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi T student-nya, kita harus kenal dulu apa itu distribusi T-nya. Jadi, untuk distribusi T, kita awali definisinya dengan tadi yang sudah saya misalkan, kita punya variabel acak W, di mana variabel acak W ini adalah sebuah variabel acak yang berdistribusi normal standar, atau kita bisa notasikan seperti ini. Atau biasanya karena normal standar ini disebut sebagai Z. Biasanya ya, ada beberapa buku yang menggunakan pemisalnya sebagai Z sesuai dengan distribusinya normal standar. Nah, untuk kali ini kita gunakan W, di mana W ini adalah distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan variasinya adalah 1. Kemudian kita punya juga variabel acak V, di mana variabel acak V ini dia berdistribusi chi-square atau chi-square dengan derajat bebasnya R, atau kita bisa notasikan seperti ini. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa di sini dimisalkan variabel acak W dan V-nya ini adalah saling bebas, maka karena ada dua variabel acak yang berbeda distribusinya, akan ada juga fungsi densitas bersamanya. Fungsi densitas bersama dari W dan V, karena dia saling bebas, maka tinggal dikalikan yang sudah kita pelajari ya. Nah, fungsi densitas bersamanya kita definisikan sebagai H, W, dan V. Variabel acak pertama ini variabel acak keduanya. Hasil perkalian dari fungsi normal standar dan chi-square dengan derajat bebas R adalah seperti ini, di mana domain dari W-nya atau ruang sampelnya, sampel space-nya adalah minus tak hingga sampai dengan tak hingga, dan V-nya lebih dari 0 atau 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian ada sebuah variabel acak T yang merupakan variabel acak baru dari fungsi
dari dua variabel W dan V tadi, di mana T ini adalah W dibagi dengan akar V per R. Jadi W ini tadi yang berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 atau normal standar. Kemudian V ini adalah chi-square dengan derajat bebas R di sini. Atau kita bisa notasikan untuk statistiknya adalah T kecil, W kecil, dan V kecil. Nah, di sini kita bisa misalkan U itu adalah sama dengan V. Maka nanti akan diperoleh, kita gunakan teknik fungsi transformasi untuk mencari fungsi densitas dari T. Jadi ingat ya, kita punya dua variabel W dan V. Kemudian dia saling bebas, yang diketahuinya adalah fungsi densitas bersama. Dari fungsi densitas bersama ini ingin dicari fungsi densitas untuk T yang merupakan fungsi dari W dan V, yaitu W per akar V per R. Nah, caranya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS adalah untuk mencari sebuah fungsi densitas dari fungsi variabel acak ada 3. Yang pertama, teknik distribusi. Kemudian yang kedua ada teknik transformasi. Dan yang ketiga ada teknik fungsi pembangkit momen. Nah, yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi densitas dari T adalah teknik fungsi transformasi. Di dalam fungsi transformasi nanti mencarinya adalah Ft itu adalah fungsi bersama dari inverse-nya yang di sini. Inverse dari fungsi T-nya. Kemudian, ini kita tuliskan dulu saja seperti ini ya. Dikalikan dengan Jacobiannya. Jacobian itu adalah turunan dari fungsi inverse-nya terhadap variabel acak yang ingin dicarinya. Nah, untuk memudahkannya kita misalkan V di sini nilainya sama dengan U. Jadi, kita gunakan transformasi. Di dalam transformasi kita definisikan dulu ruang sampel W dan V, ini variabel acak asalnya. Tadi W normal 0,1 dan V adalah chi-square derajat bebasnya R. Di mana W-nya ini adalah minus T hingga sampai dengan T hingga dan V-nya lebih dari 0. Kemudian tadi kita misalkan bahwa U itu akan sama dengan V, maka fungsi, bukan fungsi ya, maksudnya adalah ruang sampel T-nya, yaitu T, U, ini sama, U dan V, maka karena W-nya minus T hingga sampai dengan T hingga, di sini hasil dari ini minus T hingga sampai dengan T hingga dibagi dengan nilai yang selalu positif. Akar dari itu nilainya selalu positif, berarti nilainya akan sama. Ruang sampelnya itu minus T hingga sampai dengan T hingga. Kemudian U-nya akan selalu sama karena U dan V itu sama, yaitu lebih dari 0. Nah, kemudian di dalam teknik fungsi transformasi, untuk mencari fungsi densitasnya, kita harus mencari fungsi inverse-nya. Ini inverse-nya. Inverse dari tadi, T itu adalah W per akar dari U-nya, dimisalkan sebagai V, U per R. Jadi, kita tuliskan inverse-nya dalam bentuk W-nya. Ini kalikan ke sini, pindah ruas, maka akan diperoleh W adalah T akar U per akar R atau T akar U per R, sama saja. Kemudian cari turunan fungsi inverse-nya untuk mencari Jacobian. Yang ini diturunkan terhadap T. Jadi dW per dt. Ini dianggap sebagai sebuah konstanta. Maka akan diperoleh turunan dari T-nya 1 dikalikan dengan konstanta dari akar U per akar R. Nah, ini nilai mutlaknya akan tetap sama karena nilainya akan selalu positif, nilai dari akar. Nah, kemudian kita lanjutkan, tinggal substitusikan di dalam teknik fungsi transformasi ya. Ingat lagi nanti kalau yang sudah lupa, dibaca kembali materinya sebelum UTS. Tinggal kita substitusikan. Ini merupakan fungsi dari inverse tadi. Ini adalah W-nya. Atau inverse dari T dan U.
Tadi fungsi densitas awal adalah H, W, V. Sehingga fungsi densitas bersama T dan U adalah H dari fungsi inversnya dengan, karena U-nya sama dengan V, maka kita tulisnya U. Kemudian kalikan dengan Jacobiannya. Nah, tinggal substitusikan ke persamaan awal. Yang di sini, W-nya tadi adalah T akar U per R, kemudian V-nya adalah U, di sini V-nya adalah U, nanti akan diperoleh bahwa fungsi densitas bersama untuk T dan U adalah seperti ini. Jadi ini tetap tinggal substitusikan, tadi yang berubah adalah nilai W-nya. Kemudian ini berubah menjadi U, bukan lagi V. Nah, ini adalah fungsi densitas bersama antara T dan U. Yang ingin kita cari adalah fungsi densitas untuk T, Ft. Karena di sini ada dua variabel T dan U, tadi W dan V, maka Ft itu adalah integral dari fungsi bersama terhadap variabel acak lainnya. Yang dicari T, maka ini diintegralkannya terhadap U. Paham ya sampai sini ya? Nanti kalau lupa tentang teknik fungsi transformasi, silahkan baca kembali tahapannya seperti apa. Tadi sudah saya jelaskan, kita tentukan dulu ruang sampelnya, kemudian cari fungsi inverse-nya, kemudian dari fungsi inverse kita cari nilai Jacobiannya, kemudian bentuk fungsi densitas bersamanya dulu. Karena di sini ada dua, variabel T dan U. Oh, yang tadi awalnya adalah W dan V. Kemudian dari fungsi densitas bersamanya, kita cari sesuai yang kita inginkan, yaitu fungsi densitas dari T. Maka fungsi densitas bersama ini kita integralkan terhadap variabel acak yang lainnya yang dicari T, maka diintegralkan terhadap U. Sehingga akan diperoleh, tadi awalnya wilayah T itu adalah minus tahingga sampai dengan tahingga, tapi karena U itu adalah lebih dari 0 dan ini akan diintegralkan terhadap U, maka di sini batasnya berubah. 0 sampai dengan tak hingga. Kemudian tuliskan fungsi densitas bersamanya. Tadi fungsi densitas bersama yang kita peroleh dari teknik transformasi yaitu G dari TU tadi. Kemudian diintegralkan terhadap DU. Nah, seperti biasa kita gunakan teknik integral substitusi, kita misalkan U per 2 di sini sebagai Z. U per 2 kali 1 ditambah T kuadrat per R sebagai Z. Maka DU di sini nanti akan dirubah menjadi DZ. Artinya kita cari turunan ini dulu, DZ terhadap DU. Akan diperoleh nanti DZ diturunkan terhadap DU atau Z diturunkan terhadap U adalah yang ini. Ini adalah hasil dari DZ per DU. Hasilnya adalah tadi turunan di sini, ini hilang. Berarti ini adalah sebuah konstantanya. 1 per 2 dari kalikan 1 ditambah dengan T kuadrat per R. Pindah ruas ke sini, DU pindah ruas, maka akan diperoleh DU itu adalah 2 per 1 plus T kuadrat per R. Kemudian tadi IXP-nya dimisalkan sebagai Z, maka IXP dikurangi minus Z. Nah, nanti silahkan lakukan integral sesuai dengan aturan teknik integralnya yang sudah dipelajari di kalkulusnya. Saya yakin Anda bisa, maka nanti akan diperoleh hasil akhirnya adalah gamma dari R plus 1 dibagi 2, kemudian dibagi dengan akar dari VR, gamma R per 2, dan dikalikan 1 ditambah dengan T kuadrat per R pangkat R plus 1 dibagi dengan 2. Nah, ini adalah fungsi densitas dari variabel acak T yang merupakan fungsi dari W per akar V per R. Di mana tadi W-nya adalah normal, standar, kemudian V-nya adalah C².
square dengan derajat bebas R. Nah, fungsi densitas ini akan memiliki nilai dengan batasan bahwa nilai mutlak dari T-nya lebih kecil dari T hingga, atau kita tuliskan T-nya seperti ini, minus T hingga sampai dengan T hingga. Kemudian U-nya nilainya harus lebih dari 0 atau berada dalam interval 0 sampai dengan T hingga. Nah, itu adalah fungsi densitas dari distribusi T, di mana T-nya itu sendiri adalah fungsi dari variabel acak W dan variabel acak V. Sehingga melibatkan fungsi densitas bersama, dan untuk memudahkannya kita gunakan teknik fungsi transformasi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita punya variabel acak W, dia distribusinya normal standar, rata-ratanya 0 dan variansnya 1. Kemudian kita punya variabel acak V, dia distribusi chi-square atau chi-square dengan derajat bebas R. Kemudian diketahui sebuah fungsi yang disebut variabel acak T, yaitu fungsi dari W per akar dari V per R. Dia akan memiliki fungsi densitas seperti ini, hasil dari teknik fungsi transformasi tadi. Transformasi di mana fungsi ini kita nyatakan sebagai T itu berdistribusi T dengan derajat bebasnya, yaitu R, dia nilainya lebih dari 2. Paham ya? Jadi tadi apa yang kita cari adalah mencari fungsi densitas dari distribusi T atau dari variabel acak T, di mana fungsi densitasnya diperoleh seperti ini, kita simpulkan dia berdistribusi T. Nah, selanjutnya apa hubungannya distribusi T dengan distribusi T student? Jadi kalau distribusi T student itu nanti berhubungan dengan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling dari varians. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi T student, tadi sudah kita miliki variabel acak T, dia berdistribusi T dengan derajat bebas R lebih dari 2, maka pertanyaannya berapakah ekspektasi dari T, rata-ratanya, dan berapakah varians dari T-nya. Nah, untuk mencarinya bisa kita manfaatkan sifat dari ekspektasi T. T-nya adalah fungsi dari W, maka ekspektasi dari W per akar dari V per R. Kemudian kita manfaatkan sifat dari ekspektasi dari dua fungsi, maka akan merupakan ekspektasi fungsi pertama dibagi atau dikali dengan ekspektasi dari fungsi yang kedua. Nah, ini adalah fungsi pertama, ini adalah fungsi kedua. Maka saya tuliskan seperti ini. Ekspektasi W dibagi dengan ekspektasi dari akar V per R. Ekspektasi W, ingat, W ini berdistribusi normal, rata-rata 0, varian 1. Maka sudah jelas ekspektasi dari W itu sama dengan 0 dan varians dari W adalah 1. Artinya kita tinggal substitusikan saja. Ekspektasi dari W itu adalah 0 dibagi dengan ekspektasi dari akar V per R. Berapapun nilai yang di bawahnya, 0 dibagi dengan nilai berapapun, nilainya akan sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh bahwa rata-rata dari variabel acak T yang berdistribusi T adalah 0. Nah, kemudian kita harus mencari varians dari T-nya, yaitu varians dari W per akar V per R. Nah, artinya sama, kita gunakan sifat varians. Varians itu adalah ekspektasi T kuadrat dikurangi dengan ekspektasi dari T dikuadratkan. Tadi sudah diperoleh ekspektasi T-nya adalah 0, ya, sehingga varians dari T itu akan sama dengan ekspektasi dari T kuadratnya. Nah, artinya untuk mencari varians T, kita harus mencari ekspektasi T kuadrat, atau bisa kita gunakan momen kedua. Momen keduanya. Di sini kita jabarkan T kuadrat itu adalah W per akar dari V per R dikuadratkan.
Manfaatkan lagi sifat dari ekspektasi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal. Ekspektasi dari dua fungsi dipisahkan. R ini adalah konstanta. Konstanta dari sebuah ekspektasi itu akan menjadi sama saja dengan konstanta itu sendiri. Jadi ini sebelum masuk ke sini, kalau ada yang bingung itu artinya kita memperoleh ekspektasi dari W kuadrat per ekspektasi dari V per R, atau ekspektasi dari W kuadrat ini keluarkan karena sebuah konstanta 1 per R dari ekspektasi V, sehingga ini diperoleh 1 per 1 per R adalah R ekspektasi dari W kuadrat. Kemudian yang ini 1 kita pisahkan di sini, maka akan berubah menjadi ekspektasi dari 1 per V. Sehingga akan kita peroleh bahwa ini ekspektasi W kuadratnya kenapa hilang? Karena tadi kita sudah ketahui W itu adalah normal standar, ekspektasi W adalah 0, varians W-nya adalah 1. Varians W itu adalah ekspektasi dari W kuadrat dikurangi dengan ekspektasi dari W dikuadratkan. Yang ini nilainya 0. Sehingga varians W akan sama dengan ekspektasi dari W kuadrat. Nilainya akan sama dengan 1. Paham ya maksudnya ya? Oke, saya ulangi ya. W berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians 1, artinya ekspektasi dari W adalah 0, varians W adalah 1. Varians, untuk mencari varians W, itu adalah ekspektasi dari W kuadrat dikurangi dengan ekspektasi dari W dikuadratkan. Nah, artinya di sini kita peroleh nilai ini adalah 0, berarti varians dari W itu akan sama dengan ekspektasi dari W kuadrat, yaitu nilainya akan sama dengan 1. Jadi ini nilainya sama dengan 1, artinya ekspektasi dari T kuadrat nilainya akan sama dengan R dikalikan dengan ekspektasi dari 1 per V. Nah, artinya kita harus mencari ekspektasi dari 1 per V. Nah, untuk mencari ekspektasi dari 1 per V, kita gunakan sifat dari mencari ekspektasi dalam variabel acak kontinu, yaitu menggunakan integral. Karena di sini variabel acaknya V, maka integralnya terhadap dV. Minus integral minus T hingga sampai dengan T hingga dari 1 per V, fungsi yang ingin dicari ekspektasinya, dan ini adalah fungsi densitasnya. Fungsi densitas dari V. Ya, di mana V itu tadi chi-square berderajat R. Nanti silahkan ingat lagi fungsi densitas dari chi-square itu seperti apa, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kemudian nanti akan diperoleh 1 per V ini kita tuliskan dalam bentuk pangkat P minus 1, artinya yang di sini akan dikurangi dengan 1, yaitu berubah menjadi V pangkat R per 2 dikurangi dengan 2. Nah, kemudian sama kita gunakan teknik integral substitusi. Perjalanannya ada yang dimisalkan sebagai U atau Z atau Y, kemudian dirubah dV-nya mengikuti teknik integral substitusi. Maka akan diperoleh ekspektasi dari 1 per V adalah 1 per R dikurangi 2. Artinya kita akan memperoleh varians dari T, yang tadi nilainya akan sama dengan ekspektasi dari T kuadrat, yaitu R dikalikan dengan ekspektasi dari 1 per V adalah R kali 1 per R dikurangi 2, yaitu R per R dikurangi 2. Jadi kita peroleh bahwa T adalah W per akar V per R. Dia akan berdistribusi T dengan derajat bebasnya tadi R, dan R-nya itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 2. Dia akan memiliki ekspektasinya nilainya 0, dan variansnya itu adalah R per R dikurangi 2. Ingat, W-nya tadi normal, yang ini chi-square
Nah, ini adalah distribusi T-nya. Kemudian distribusi T student itu apa? Untuk distribusi T student, hubungannya dengan sampel atau sampling. Jadi kita punya variabel acak X1, X2, Xn adalah variabel acak yang identik independen. Kemudian variabel acak ini berdistribusi normal, rata-ratanya mu, variansnya sigma kuadrat. Kemudian kita ketahui bersama yang sudah dipelajari, X bar adalah rata-rata dari variabel acak X-nya, dan X kuadrat adalah variabel varians dari variabel acaknya. Nah, sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, ketika XI-nya normal, rata-rata mu varians, maka X bar-nya berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansnya sigma kuadrat per n. Kemudian ketika diketahui varians sampelnya atau X kuadratnya adalah 1 per n dikurangi 1 sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan, maka n dikurangi 1 varians sampel dibagi dengan varians populasi, dia akan berdistribusi chi-square atau chi-square dengan derajat bebas n dikurangi 1. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, diketahui juga bahwa X bar dan n dikurangi 1 kali X kuadrat per sigma kuadrat ini adalah dua variabel acak yang saling bebas. Sehingga akan diperoleh bahwa ketika T itu adalah X bar dikurangi mu per simpangan baku dari sampel dibagi akar N, dia akan berdistribusi T student dengan derajat bebas N dikurangi 1. Nah, jadi kalau tadi yang kita bahas adalah distribusi T secara umumnya, yaitu W per akar dari V per R. Sama saja, di sini W adalah distribusi normal rata-rata 0, variansnya 1. Tadi X bar di sini adalah normal rata-rata mu dan variannya sigma kuadrat per n, di mana di sini dikurangi dengan mu. Kemudian V tadi adalah chi-square dengan derajat bebas S. S di sini tadi n dikurangi 1 S kuadrat per sigma kuadrat, dia berdistribusi chi-square dengan n dikurangi 1. Maka sama bentuknya di sini. Fungsi ini juga akan membentuk sebuah distribusi T, tapi dibedakan yang ini namanya distribusi T student, yang di sini distribusi T umum. Di mana untuk distribusi T student derajat bebasnya adalah n dikurangi dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya nanti bisa dipelajari di buku Hogg halaman 215. Ini tidak akan saya jelaskan karena pembuktiannya sama seperti tadi, ini menggunakan teknik fungsi transformasi. Tadi teknik fungsi transformasi sudah dijelaskan ketika kita ingin mencari fungsi densitas dari T di sini. Nah, nanti silahkan dibaca di bukunya Hogg halaman 12, kenapa sih si T ini disebutnya sebagai distribusi T student dengan derajat bebas n dikurangi 1. Nah, untuk contohnya mudah saja, ini sama seperti distribusi normal standar, karena tadi sudah kita ketahui bahwa untuk distribusi T yang di sini ekspektasinya T-nya adalah 0. Kemudian varians T-nya adalah R dibagi dengan R dikurangi 2. Sehingga dia akan membentuk sebuah kurva yang simetris sama seperti normal standar. Makanya distribusi T dengan distribusi normal standar, kurvanya akan mirip, dia simetris. Nah, contohnya mudah saja. Misalkan T ini adalah variabel acak berdistribusi T student dengan derajat bebas 10. Berapakah peluang nilai mutlak dari T ini lebih besar dari 2,228? Lebih besar ya di sini. Nilai mutlak yang lebih besar dari 22,8 berarti kita cari. Ini adalah nilai T-nya, di mana T-nya di sini adalah 2,28. Ini ingat, dia adalah simetris sehingga
peluangnya membentuk sebuah sumbu 2 ekor. Paham maksudnya? Jadi kalau kita tuliskan mutlak kan nilai mutlak itu ada yang negatif 2,28 dan ada yang positif 2,28. Ini negatif 2,28-nya. Yang dicari nilai mutlak lebih darinya. Berarti wilayah yang diketahuinya adalah wilayah ini. Yang kita cari adalah wilayah ini dan ini. Berarti bisa 2 kalinya peluang ini. Jadi kita cari derajat bebasnya adalah 10. Kemudian nilai T-nya adalah 2,28 ada di sini. Berarti nilai peluangnya di sini 0,025. Yang ini 0,025, ini juga 0,025. Tinggal ditambahkan hasilnya adalah 0,05. Nah, kemudian yang kedua, kita punya variabel acak T, berdistribusi T student, derajat bebasnya 14. Tentukan nilai B sehingga peluang dari minus B lebih kecil dari T, lebih kecil dari B itu adalah 0,9. Artinya kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, wilayah ini, minus B sampai dengan B, ini adalah 0,9. Berarti wilayah yang di sininya adalah 1 dikurangi 0,9 dibagi dengan 2. Berarti 0,1 dibagi 2 adalah 0,05. Yang ini 0,05. Berarti akan sama dengan peluang dari nilai mutlak T lebih besar dari B. Ini bagi 2 berarti 0,05. Derajat bebasnya adalah 14. Yang di sini. Kemudian peluangnya 0,05, cari akan diperoleh nilainya adalah B-nya 1,761. Nah, ini sering sekali sudah ditemui saya rasa, jadi mudah penggunaan dari distribusi T student itu seperti apa. Di dalam pengujian hipotesis sering ya di metode statistika kalau tidak salah pasti sudah dipelajari. Ada yang menggunakan statistik Z, ada yang menggunakan statistik T, di mana statistik T di sini adalah distribusinya T student. Karena tadi kalau Z ini kan X dikurangi mu per sigma per akar N. Kemudian yang T di sini adalah X dikurangi mu per S per akar N. Ini nilai populasi, yang ini nilai dari sampel. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-9 hari ini. Silahkan nanti dipelajari kembali mengenai teknik fungsi transformasinya. Tadi kita sudah pelajari sebagai kesimpulannya W, kita punya variabel acak W, distribusi normal 0,1, kemudian P, distribusi K² dengan R, fungsi T yaitu W per akar dari V per R, dia berdistribusi T dengan ekspektasi dari T-nya 0 dan varians dari T-nya adalah R per R dikurangi 2. Kemudian kita punya variabel acak XI berdistribusi normal, varian sigma, rata-ratanya mu, variansnya sigma kuadrat, kemudian diperoleh X bar, distribusi normal, variannya sigma kuadrat per N, kemudian ada N dikurangi 1 S kuadrat per sigma kuadrat, dia berdistribusi C square dengan derajat bebas 1, di sini fungsi T-nya adalah X bar dikurangi mu per S per akar N, dia berdistribusi T student dengan derajat bebasnya N dikurangi 1. Kalau yang di sini tadi derajat bebasnya R lebih dari 2. Nah, itu yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang masih kurang mengerti, nanti bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya atau bisa kita diskusikan di grup WA. Saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.